Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam beberapa pembahasan yang sekarang dengan tema implementasi pendidikan profetik. Implementasi pendidikan profetik merupakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang terkandung dalam sunnah Nabi Muhammad SAW ke dalam sistem pendidikan. Itu sudah kita bahas bahwasanya pendidikan profetik itu mengajarkan nilai-nilai agama, mengajarkan nilai-nilai kehidupan Nabi ke dalam pendidikan. Namun bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan pendidikan profetik terhadap pendidikan tersebut? Yang pertama adalah integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum. Jadi kita bisa memasukkan pendidikan profetik tadi kepada kurikulum pendidikan yang sudah ada, mencakup beberapa aspek. Yang pertama aspek agama Islam termasuk pemahaman tentang ajaran-ajaran Nabi, kemudian aspek moralitas, etika, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua adalah pembentukan karakter yang islami. Jadi pendidikan bukan hanya sekedar teori saja, namun teori tentang keduniawian saja, namun teori tentang pembentukan karakter yang islami juga bisa kita terapkan bagi seorang pendidik terhadap peserta didik. Jadi dapat membentuk karakter yang islami. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis ajaran Nabi. Jadi bisa kita terapkan ini di dalam pendidikan kita. Ketika kita mengajar atau ketika kita belajar, kita harus mengikuti prosedur-prosedur atau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya belajar saja, tapi juga mendalami, mentauladani Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah pemberdayaan siswa. Pemberdayaan siswa maksudnya adalah mengutamakan pemberdayaan siswa yang berpikir kritis. Jadi siswa itu yang mempunyai potensi, yang mempunyai prestasi, dikembangkan dengan cara memberdayakan siswa sesuai dengan ajaran-ajaran Islami. Bukan hanya pintar saja namun tidak jujur. Nah, maksudnya di sini agar orang yang berprestasi, anak-anak yang berprestasi dapat berpikir kritis, kemudian dapat bertanggung jawab dan dapat berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini merupakan perubahan yang positif. Kemudian yang kelima adalah pengembangan kepemimpinan berbasis Islam. Memang perlu bagi kita seorang pendidik untuk untuk menerapkan atau memberlakukan profet itu pada diri kita. Jadi profetik ini bukan hanya membentuk karakter siswa, namun juga membentuk karakter seorang pendidik, bagaimana agar dia mendidik sesuai dengan ajaran Nabi. Kemudian yang keenam adalah pengembangan sikap toleransi dan menghargai keberagaman. Jadi pendidikan profetik juga mengajarkan sikap toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, perdamaian, keharmonisan, walaupun hal tersebut tidak sama, maksudnya berbeda-beda tapi tetap satu. Bisa dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Lah, pengembangan sikap toleransi ini yang perlu kita terapkan sehingga dapat mengimplementasikan pendidikan profetik terhadap pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jika ada kekurangan dalam materi atau kesalahan dalam materi, saya mohon maaf karena saya masih pemula. Dan akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.